kasih buat Komkes. Komkes Anda termasuk cepat ya, jadi saya komunikasi, saya bilang tolong buatkan WA group, langsung buat. Tolong buatkan apa kelompok ya. Padahal kan lumayan banyak itu ya. Applause buat Komkes. Saya dosen sosiologi, yang Anda tahu ya, dosen sosiologi, saya sosiolog. Sosiolog itu mempelajari perilaku ya, jadi saya pikir kelas Anda itu memang perlu membuat hubungan yang baik dengan dosen. Bukan dengan saya, dengan siapapun dosennya, supaya kemudian pertama komunikasi ilmunya lebih mudah masuk, dan kemudian juga dosen menjadi lebih paham tentang karakteristik kelas Anda, dan itu menjadi poin penting ketika mereka memberi nilai. Jangan lupa, dosen itu kan makhluk sosial ya. Nilainya itu tidak selalu objektif. Saya ulang kalimatnya ya. Dosen itu makhluk sosial, bukan makhluk teknik ya. Oleh sebab itu nilainya tidak selalu objektif. Kecuali kalau nanti dosennya diganti robot, nah itu objektif. Tapi sepanjang dosennya masih berbentuk daging seperti saya, maka tentu subjektif. Nah, subjektivitas itu dibangun lewat rasa, lewat komunikasi, lewat saling pengertian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu dijaga. Dan komandannya kan Komkes ya. Terima kasih buat Komkes. Kemudian kita coba ya, kalau bisa masuk LMS kita masuk. Kemudian seperti biasa kita sudah ketemu di kelas sosiologi kan. Nah, nanti Komkesnya yang presensi. Nilai sudah diumumkan belum? Belum ya? Nilai dari siapa sudah bisa dibaca? Sudah. Kemarin Anda kuliah sosiologi dengan saya kan? Berapa nilainya? Siapa yang tidak A? Coba angkat tangan supaya saya tahu. Siapa yang nilainya tidak A? Oh enggak ada, masa sih enggak ada? Tidak, saya sepertinya ada. Biasanya itu karena ketika saya periksa lebih karena mungkin kelas lain dan bukan kelas Anda ya. Dia tidak tampil di depan atau ada tugas yang mungkin dia lupa atau terlewat gitu ya. Metode belajar modern itu begitu, dan itu sudah disepakati di STPN bahwa nasib Anda tidak ditentukan oleh UAS dan UTS. Oke, itu rumus garis besarnya. Tapi UTS dan UAS itu seperti kunci pintu masuk itu. Kalau Anda tidak ikut UTS, tidak ikut UAS, kemungkinan besar dosen ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama tidak mengeluarkan nilai, menunggu Anda mengikuti ujian susulan, atau dikeluarkan nilai tapi nilainya tidak optimal. Ya. Jadi itu sistem yang sekarang. Ya. Orang bilang OBE itu. Nanti Anda klik di Gemini atau ChatGPT yang akan OBE. Itu teknik belajar terbaru agar kemudian rohnya adalah agar mahasiswa tidak dirugikan oleh subjektivitas dosen. Itu tekniknya. Jadi Anda tadi saya sudah awal dengan kalimat dosen itu subjektif. Nah, ada lagi sebuah sistem agar mahasiswa tidak dirugikan oleh subjektivitas dosen. Oleh sebab itu nanti disiapkan ada tugas, ada aktivitas kelas dan lain sebagainya dengan sekian teknik presentasinya. Oke, kita masuk dulu, nanti kita lanjutkan ceritanya. Oh, aku nggak pakai itu. Oh, tidak pakai itu. Saya dosen yang nggak pernah pakai. Baik, Pak.
Prodi kalian apa? Prodi pertanahan. Ada 4 soalnya saya masih lupa ke nama prodinya. Prodi pertanahan semester 4 kelas B. Kompres tolong presensi sudah Pak. Cuma hadir dan apa ya? Nggak ada sakit. Ini nggak boleh sakit. Saya tidak boleh sakit, harus selalu datang. Faltan. Oke, Nanda. Mas Amin. Maria Jessica. Roland. Randy. Roland dan belum. Berarti keterangannya izin masih di perjalanan. Rafli. Husna Alia. Haikal. Novaran. Andino Fali cuti Pak, cuti semester. Ahmad Arkan. Yaya. Fiatul Ilmi. Ica. Fikih. Aisyah. Naraya. Hilmi. Basla. Bang Raja. Farid. Bang Fabio. Azza. Kinem. Bang Luis. Habis. Masih ada Pak. Salwa. Afik Harista. Randy. Elsa. Emir. Anita. Rizal. Halo. Tidak ada. Fadel. Bapak Anita. Sadewo. Farah. Farah juga.
Oh iya, sakit ya. Ada kolom sakit. Oh iya, ada Pak di pojokan. Iqbal? Stanley? Ubay? Naila? Aulia? Wisang? Oke. Sudah, Pak. Hidup. Oh iya. Sudah disip. Sudah, Pak. Aman ya. Siap, Pak. Tolong dicabut mas. Ini dicabut. Aku nggak pakai laptop, nggak pakai itu. Siap, Pak. Ngomongan. Thank you. Oke, kita mulai ya. Tadi saya udah bilang salam belum? Belum ya? Kita ada saling mendoakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mas sekalian Anda hadir di pertemuan kita yang pertama. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Jadi mata kuliah reforma agraria itu 3 SKS. Kalau kemarin sosiologi kan cuma 2 SKS ya. Jadi artinya Anda harus lebih semangat karena bobotnya lebih tinggi. Kemudian coba Anda lihat WA group kita. Di situ ada kegiatan pembelajaran ya, ada jadwal mengajar. Di dalam jadwal mengajar itu waktu Anda itu overlap dengan kelas A, kelas A-nya sosiologi agraria. Kita lihat sebentar ya. Jadwal mengajar. Oke, hari Kamis Anda itu kan dari jam 8 sampai jam 11.20. Padahal di hari Kamis itu jam 10.20 saya ngajar di sosiologi agraria kelas A. Jadi nanti kita sampai jam 10 saja. Artinya kita bikin efektif efisien. Terus kalau Anda tanya Pak Aris, terus gimana waktu yang jam 10 sampai jam 11.20? Anda belajar mandiri ya. Anda belajar mandiri. Nanti kan tugas sekarang Anda belum punya tugas, tapi nanti di pertemuan kedua seperti biasa ada namanya tugas harian. Tugas harian itu Anda saya minta nonton video saya ya, biar kan narsis ya. Nonton video saya, kemudian Anda bilang, nanti tugasnya sederhana, tapi nanti saya tulis di WA group supaya Anda nggak lupa. Tugasnya adalah saksikan video tersebut dan jelaskan bagian mana dari video tersebut yang relate, yang berhubungan dengan reforma agraria. Gitu ya. Nanti video itu saya gunakan juga untuk kelas lain, yang sosiologi saya balik, yang berhubungan dengan sosiologi agraria. Karena mata kuliah kan cuma 3, sosiologi agraria, metodologi penelitian, dan reforma agraria. Nah, 3 mata kuliah itu jadi satu ketika Anda bikin skripsi. Jadi ketika Anda bikin skripsi, 3 mata kuliah itu kumpul. Metodenya pakai metodologi penelitian yang saya ajarkan, kerangka teoretika pakai teori sosiologi yang saya ajarkan, dan isunya adalah isu reforma agraria. Apa maksudnya Pak Aris? Reforma agraria itu kan sebetulnya mencakup seluruh kegiatan pertanahan. Saya ulang kalimatnya, reforma agraria itu mencakup seluruh kegiatan pertanahan. Bagaimana dengan pengadaan tanah Pak Aris? Pengadaan tanah itu bagian dari reforma agraria. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika orang, ada 2 kemungkinan, orang itu dipindahkan lokasinya, misalnya tanahnya mau buat jalan tol, dia dipindah ke lokasinya, diberi ganti rugi, dengan uang ganti rugi itu dia membeli tanahnya itu kemudian disertifikatkan, dan dia diberdayakan, itu apa? Itu reforma agraria. Jadi
Reforma agraria kan sayapnya cuma dua, penataan aset dan penataan akses. Itu dua sayap itu punyanya pertanahan. Maksudnya itu kegiatan Anda di bidang pertanahan. Jadi kemanapun larinya, ujungnya RA. Nanti Anda lihat di video-video ketika saya nguji skripsi dan lain sebagainya, itu larinya ke situ ya. Itu. Nah, jadi kita cuma sampai jam 11, cuma sampai jam 10, jam 8 sampai jam 10. Yang jam 10 sampai jam 11.20 Anda nonton video, silakan. Kalau video terserah Anda mau 2 jam, 3 jam kan gratis ya. Itu kemudian reforma agraria Anda ini diampu oleh 2 orang dosen. Saya dosen pertama, Arisdiana Nugroho. Saya kalau memperkenalkan diri sesuai dengan jabatan asosiat profesor. Profesor itu lektor kepala ya. Jadi kalau Anda pengen tahu urutannya dosen, ketika masuk itu calon dosen, belum punya posisi. Naik sedikit asisten ahli, naik lagi lektor kepala, baru kemudian profesor, guru besar. Jadi itu, saya sudah mau pensiun 2027, jadi belum bisa naik ke puncak. It's okay. Itu saya. Kemudian dosen keduanya adalah Andi Tenri Abeng, satu angkatan dengan saya dan kebetulan satu SMA. Sama-sama SMA 26 Jakarta. Saya angkatan lulusnya tahun 81, dia lulusnya tahun 88. Jadi masih muda kan, masih fresh. Jabatan beliau sekarang adalah staf ahli menteri bidang partisipasi masyarakat. Nyambung tuh. Jadi Anda ketemu dengan 2 orang yang cocok ya. RA itu kan basisnya penataan akses ya. Dan Ibu Abeng itu punya pengalaman banyak. Pernah jadi kepala kantor, pernah jadi Kakanwil, pernah jadi kepala biro, dan sekarang staf ahli menteri di bidang partisipasi masyarakat. Jadi it's okay. Dan tentu saya selalu pesan pada Anda, pada semua mahasiswa saya, bangun komunikasi yang baik dengan beliau ya, supaya kemudian segalanya menjadi lebih mudah. Mudah bukan berarti negatif ya. Mudah itu mudah mendapatkan pengetahuannya, dan mudah misalnya kapan janjian, karena orang Jakarta sama seperti Pak Agustiarsa kan janjian kapan mau ketemu, kapan mau zoom, kan orang-orang Jakarta sibuk ya. Jadi itu. Oke. Terus kemudian teknik perkuliahan kita mirip seperti sosiologi agraria. Nanti Anda lebih banyak ngomong daripada saya, tapi omongannya beda. Kalau di sosiologi agraria kan Anda berdebat, Anda dengan sahabat Anda berdebat. Nanti Anda bertugas mempresentasikan sesuatu. Jadi nanti Anda kan sudah dibagikan kelompok, nanti dari kelompok itu saya akan kasih 6 model RA, 6 model redistribusi tanah. Ada yang tanah redis karena HGU-nya berakhir, ada tanah redis dari kawasan hutan, tanah redis tanah negara, kemudian ada 6 lah pokoknya ya. Ada tanah terlantar dan sebagainya. Ada 6 itu. Nah, nanti dari kelompok itu saya bagi, kelompok 1 misalnya nangan ini, kelompok 2 nangan ini, nanti saya posting di WA Group. Nah, setiap hari kita akan presentasi. Jadi laporannya itu nanti berproses sampai pertemuan terakhir, pertemuan ke-7, Anda wajib menyerahkan laporan, bukan kepada saya tapi kepada Komkes, nanti Komkes baru serahkan ke saya. Jadi pada pertemuan ke-7, Anda menyerahkan laporan utuh. Tetapi pada setiap pertemuan itu kita akan buat tahapan. Ya. Saya carikan bahannya. Kadang-kadang bahannya hilang karena terlalu banyak yang WA. Oke, ini catatannya ketemu. Jadi ada 6 ya, ada 6 model redistribusi tanah. Ada tanah X hak guna usaha, berarti HGU-nya habis. Ada tanah negara yang dikuasai masyarakat, ada tanah bekas tambang,
ada tanah hasil pelepasan kawasan hutan, ada tanah X, tanah absente, ada tanah X, tanah terlantar. Ada 6. Nanti tiap kelompok hanya nangani satu aja. Jadi dibagi, contoh ya. Kelompok 1 nangani tanah X hak guna usaha. Kelompok 2 menangani tanah negara dikuasai masyarakat dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian apa yang kita kerjakan setiap pertemuan? Nanti kita akan bertemu, ini kan pertemuan pertama kita bicara RPS ya. Pertemuan berikutnya kita akan bicara yang lebih teknis ya. Pertemuan berikut di pertemuan berikut saya menyebutnya acara praktikum. Karena kita kan 3 SKS, 1 teori, 2 praktikum. Saya menyebutnya acara praktikum 1 sampai 6 ya. Di praktikum 1 Anda harus mensimulasikan rapat persiapan redistribusi tanah. Jadi sebelum redis kan ada rapat persiapan itu. Nah, itu Anda jangan khawatir, yang 1 sampai 6 nanti ada contohnya. Saya gunakan contoh kelas tahun lalu, saya kasih contohnya, tinggal Anda kemudian modifikasi. Anda mau di desa mana, di kelurahan mana, kabupaten mana, terserah. Mau bentuk petanya seperti apa, terserah. Pokoknya Anda ambil aja di Google itu yang paling Anda suka ya. Gitu. Pokoknya imajiner. Ya. Kemudian nanti juga setiap presentasi ada contohnya. Misalnya presentasi rapat persiapan distribusi tanah. Saya ambilkan contoh senior Anda, tinggal nanti Anda modifikasi. Sesuaikan dengan kondisi Anda. Misalnya senior Anda presentasinya tentang tanah XHGU. Anda kan tugasnya tanah terlantar. Jangan XHGU. Bikin kalau yang tanah terlantar. Jadi agak cerdas dikit ya modifikasi, jangan ya kalau cuma langsung semua itu namanya bukan modifikasi, itu namanya plagiasi. Jadi dimodif, tapi ada contohnya. Kenapa perlu contoh Pak Aris? Supaya Anda lebih mudah berfokus pada modifikasinya, sehingga kemudian lebih sesuai dengan kondisinya, daripada Anda harus masih mencari, tanya senior sana sini gitu ya. Sudah langsung dari dosennya ya. Jadi acara praktikum 1 itu simulasi rapat persiapan redistribusi tanah. Acara 2 penyeluhan redistribusi tanah, kemudian presentasi hasil pengukuran, kemudian sidang GTRA, yang kelima presentasi penerbitan sertifikat, yang keenam evaluasi pelaksanaan RA. Ini urut satu paket utuh dari mulai persiapan sampai evaluasi RA. Itu yang ilmu yang Anda dapat dari pertemuan kita. Ya, nanti dengan Ibu Apeng lain lagi, saya sudah buat kesepakatan dengan beliau akan ajak Anda melihat dinamika RA secara real, karena dia orang lapangan ya. Beliau pernah bikin RA di Banten, nanti Anda akan dikasih tahu bagaimana tentang dinamika RA. Dan disertasi beliau juga tentang RA. Jadi dari saya Anda dapat konsepnya, dari beliau Anda dapat dinamikanya. Sehingga kemudian keluar dari kelas saya dan Bu Apeng, Anda punya pengetahuan yang utuh tentang RA gitu ya. Itu. Dan kemudian nanti ada contohnya. Kemudian siapa di antara Anda yang hobi menggunakan AI? Saya ulang kalimatnya. Siapa di antara Anda yang hobi menggunakan AI? Hobi itu aja hampir tiap hari pakai AI. Angkat tangan dulu. Baru saya. Kalau gitu saya langsung. Oh ya oke. Saya tiap hari menggunakan AI. Jadi AI itu bukan aib, ya. Jangan malu. Gitu. Kan ada sebagian dosen yang melarang menggunakan AI. Saya bilang enggak, saya izinkan di kelas saya menggunakan AI. Nah, AI itu kan macam-macam ya, aplikasinya macam-macam. Siapa di antara Anda yang menggunakan ChatGPT? Angkat tangan dulu, biasa tahu persentasenya. Oh banyak juga. Oke, turun. Siapa yang menggunakan Meta? Meta itu punya WhatsApp. Oke, cuma 2, 3, 4. Oh dikit. ChatGPT sebenarnya besar ya. Apalagi siapa yang menggunakan DeepSeek, gunanya Cina? Oh ada juga. Oke, siapa yang menggunakan Gemini? Oh dikit. Oh banyak. Oke ya. Sekarang di kelas saya cerita dulu. Apa bedanya dari yang pakai AI itu? Gemini itu basisnya adalah data internet. Ya, Gemini itu, jadi kalau Anda tanya, dia langsung masuk ke internet, dia cari datanya di situ. Yang 3 yang lain, Meta, ChatGPT, DeepSeek, itu datanya ada di server mereka. Ya, jadi kalau misalnya ditanya, langsung Meta cari di server dia, dan seterusnya. Yang paling besar dari antara 3 itu, ChatGPT, servernya besar.
Meta sedang, DeepSeek paling kecil. Maklum ya kan Cina diboikot teknologinya oleh Amerika Serikat ya. Nanti Anda baca itu sejarahnya DeepSeek. Maka ini saran sebagai sahabat, sebagai dosen, lebih bagus Anda gunakan Gemini. Ini bukan, saya nggak dibayar, nggak di-endorse ya. Kenapa gunakan Gemini? Karena basis datanya internet. Jadi kalau misalnya hari ini saya posting artikel terbaru saya, Anda tanya Gemini sudah keluar itu. Misalnya Gemini tolong tuliskan artikel terbaru atau jelaskan artikel terbaru Pak Aris di internet, di jurnal internasional, langsung keluar. Ya. Nah, sekarang kita praktek ya. Buka Gemini Anda. Sudah? Oh, yang ahli Gemini langsung terbuka saja. Yang lain, yang DeepSeek, yang ChatGPT dan sebagainya. Buka Gemininya, sudah? Oke, sekarang tulis di Gemini Anda itu. Tolong jelaskan. Kenapa saya gunakan kata tolong? Mesin itu juga ngerti apa dihormati ya. Tolong jelaskan siapa Aristiono Nugroho. Nah, tolong jelaskan siapa Aristiono Nugroho dan bagaimana pandangannya tentang reforma agraria. Saya ulang kalimat saya, beda-beda dikit nggak apa-apa. Tolong jelaskan siapa Aristiono Nugroho dan bagaimana pandangannya tentang reforma agraria. Kita dulu-duluan ya, HP siapa yang canggih ya. Kan tergantung harga HP-nya, kalau yang harga 1 juta lama dia muternya. Nah, tunggu sebentar, saya malah belum saya klik. Tunggu ya. Siapa yang sudah? Kompes jangan, yang bukan kompes, yang di belakang. Maju mas. Ada speakernya nggak Gemini? Ada speakernya kan? Ada gambar speaker nggak? Oh iya. Soalnya ada yang nggak pakai gambar speaker. Ini mas, kita dengarkan kesaksian Gemini ya. Duduk sini. Izin Pak. Ya. Atur dulu. Atur kamera dulu ya. Mohon diperhatikan teman-teman. Beliau dikenal sebagai pakar di bidang sosiologi agraria dan kebijakan pertanahan. Dalam diskursus agraria di Indonesia, beliau sering dirujuk karena perspektifnya yang melihat masalah pertanahan tidak hanya dari sisi hukum atau administrasi semata, melainkan dari sisi sosiologis, bagaimana tanah mempengaruhi hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah rangkuman pandangan beliau mengenai reforma agraria. 1. Reforma agraria sebagai alat keadilan sosial. Pandangan utama Aristiono Nugroho adalah bahwa reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah, aset reform, tetapi merupakan instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Baginya, tanah harus berkontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan tatanan kehidupan bersama yang lebih harmonis, guyup rukun, mengurangi ketimpangan struktur penguasaan tanah warisan kolonial /feodal. 2. Pentingnya akses reform pemberdayaan. Beliau menekankan bahwa redistribusi tanah, aset reform, harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat, akses reform. Dalam tulisannya, beliau menyoroti pentingnya Community Business Action Plan, yaitu rencana aksi bisnis berbasis potensi daerah. Intinya, memberikan sertifikat tanah saja tidak cukup jika penerimanya tidak memiliki kemampuan modal atau akses pasar untuk mengolah tanah tersebut secara produktif. Tanpa akses reform, tanah yang dibagikan berisiko dijual kembali atau tidak terawat. 3. Resonansi land reform lokal.
Salah satu pemikiran menarik Aristiono adalah tentang resonansi land reform lokal. Beliau pernah meneliti bagaimana praktek pembagian tanah di tingkat desa, seperti kasus di Desa Karanganyar, Ngandagan, yang dilakukan secara lokal dan mandiri justru bisa lebih sukses menciptakan harmoni sosial dibandingkan program nasional yang bersifat top-down. Beliau melihat ada kearifan lokal dalam cara masyarakat desa membagi dan mengelola tanah yang bisa menjadi model bagi kebijakan nasional. 4. Kritik terhadap regulasi. Beliau juga kritis terhadap inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Ia berpandangan bahwa hukum pertanahan seringkali menjadi pedang bermata dua. Jika tidak hati-hati, regulasi yang niatnya menyejahterakan justru bisa memfasilitasi kepentingan pemodal besar dan meminggirkan masyarakat kecil. Oleh karena itu, beliau mendorong agar kebijakan agraria selalu dikembalikan pada mandat konstitusi untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar memfasilitasi investasi asing. Karya terkait, beberapa karya tulis atau penelitian beliau yang sering menjadi rujukan antara lain Sosiologi Agraria, Memahami Masalah dan Merancang Solusi, buku Problematika Reforma Agraria, kajian mengenai kendala pelaksanaan di daerah seperti Bantul dan Gunung Kidul. Secara singkat, Aristiono Nugroho adalah pendukung reforma agraria yang menekankan pada pendekatan sosiologis dan pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar legalisasi aset. Apakah Anda sedang mencari referensi spesifik dari buku atau jurnal beliau untuk keperluan studi? Sekarang kamu cerita apa yang kamu dapat dari informasi itu Gemini tuh? Ya. Dari Gemini. Oke, silakan. Apa yang kamu dapat dari Gemini? Jadi saya tidak melarang Anda menggunakan AI ya. Malah saya anjurkan gunakan AI, tapi pilih AI yang berbasis data besar supaya kemudian Anda lebih tahu banyak hal. Oke. Baik Pak, apa yang saya dapat dari Gemini tadi tentang Bapak Aristiono Nugroho yaitu Bapak adalah seorang akademisi atau dosen STPN yang membidangi tentang sosiologi agraria dan berfokus di bidang reforma agraria dan sering membuat kajian-kajian yang berfokus pada kebijakan reforma agraria dan bagaimana penerapannya di dalam masyarakat. Mungkin seperti itu Pak. Oke, aplaus buat beliau ya. Oke, jadi begitu. Jadi kalau kan itu bedanya zaman Anda dengan zaman saya. Zaman saya itu kalau punya rasa ingin tahu yang besar, saya harus ke UGM, harus ke kampus-kampus lain untuk ke perpustakaan, membaca dan lain sebagainya. Zaman Anda sudah lebih mudah ya. Nanti ketika Anda bikin skripsi juga begitu. Jadi Anda tinggal tanya ke Gemini. Gemini, judul skripsi saya ini, kira-kira atau tolong tunjukkan teori yang tepat. Nanti dia akan tulis satu atau kadang-kadang tiga teori, kemudian Anda pilih. Ya. Nah nanti apa tugas dosen pembimbing? Tugas dosen pembimbing melihat apakah teori yang Anda pilih berdasarkan nasihat Gemini itu tepat atau enggak. Karena kadang-kadang jangan lupa ya, di semua AI itu di bagian bawahnya tertulis. Misalnya ChatGPT, Meta, DeepSeek, Gemini ada tulisan di bagian bawah. Gemini juga bisa melakukan kesalahan. Ya, jadi kemudian kalau mereka punya potensi salah, maka nanti dosen pembimbing yang meluruskan, oh teorinya keliru, harusnya begini. Ya. Maka nanti Anda lihat di video-video saya, ya, di video yang tentang ujian skripsi. Oke, sampai di sini. Siapa di antara Anda yang ingin cerita, komentar, dan lain sebagainya? Ada? Pasti nggak ada. Pengen cepat ke kantin. Oh, puasa ya? Nggak ada. Lupa. Sorry. Saya kebiasaan ngomong. Jadi saya biasa ngomong, pasti pengen ke kantin gitu ya. Oke, ada? Kalau nggak ada kita bubar, walaupun belum jam 10 ya. Kan kesepakatan. Jadi nanti tolong lihat WA grupnya, nanti tugasnya saya sampaikan lewat WA grup. Kalau nggak ada, bisa ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Nasihat saya tetap jaga kesehatan. Saya ingin Anda sehat terus. Semoga Tuhan berkenan sehingga kemudian saya pensiun 2027. Anda kira-kira wisuda tahun berapa? Oh, berarti nggak ketemu ya? Oke, tapi kan doa terus ya. Nanti kalau Anda wisuda saya nggak sempat hadir karena sudah pensiun, doa saya adalah
Semoga Anda bisa diwisuda dengan nilai terbaik. Kemudian Anda berkarir di bidang yang Anda sukai. Kan sekarang pilihannya banyak, Anda bisa masuk Pemda, Anda bisa masuk BPN, Anda terserah. Yang penting silakan berkarir di bidang pertanahan, dan semoga itu kemudian membuat Anda semakin bermakna buat hidup Anda, buat orang sekitar Anda, dan di hadapan Tuhan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.